Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lebih tajam dan dalam ya tentang video mengupas sangat dalam dan tajam tentang ilmu pelet secara ilmiah dan metafisika ataukah gaib. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Nah, tentunya saya akan ucapkan lagi kepada teman-teman penonton setia ya, bahwa selama Anda memiliki agama, maka Anda akan terikat belip sistem metafisika. Selama Anda punya agama, maka Anda akan terikat belip sistem metafisika. Selama Anda punya agama, maka Anda akan terikat belip sistem metafisika. Kenapa saya ulangi 3 kali? Karena agama itu sendiri adalah bercampur ada dengan ilmiah dan metafisika. Seperti yang sering saya jelaskan tentang Tuhan ya, tentang malaikat, tentang ruh, tentang jin, iblis, dan sebagainya. Yang saya pernah juga jelaskan hakikat dasar tentang jin, pelet, sihir, santet di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, di second channel ini kita akan kupas tuntas tentang pelet ya. Nah, pelet ini sendiri tentunya istilah nama saja ya. Istilah nama yang berarti pengasihan. Cuman ketika disebut pelet dia kayaknya sedikit negatif gitu ya. Itu hanyalah nama. Nah, tentunya Al-Quran itu sudah saya bahas ya, bahwa Al-Quran itu bisa sebagai obat ya, asyifa, baik penyakit zohir dan batin ya. Anda bisa lihat di dalilnya ya, dan bahkan kiai-kiai, ulama-ulama ya, seperti kiai-kiai NU itu untuk ikhtiar secara metafisik ya, secara spiritual, mereka mengijazahkan doa-doa kepada murid-muridnya ya, tersanad. Baik itu dengan misalnya 10.000 kali sholawat ya, sholawat tertentu, ayat-ayat dalam Al-Quran, itu boleh-boleh saja, itu ikhtiar secara metafisik. Nah, dalam Al-Quran tersebut ketika dia mengandung asyifa ataukah obat, maka bahkan diyakini juga ya, Al-Quran itu mengandung makhluk penjaga dan energi. Nah, ketika dia mengandung asyifa, dibacakan oleh kiai ya kepada air putih sebagai media penyimpannya, maka itu banyak menyembuhkan orang-orang sakit ya. Baik itu cerita-cerita teman Anda, bahkan saya punya tetangga itu 50 jutaan habis berobat tidak sembuh-sembuh di medis. Tapi di salah seorang habaib dia dibacakan dengan doa-doa dan beliau sembuh sampai detik ini ya, saksinya banyak sebenarnya. Nah, itu bisa terjadi karena secara spiritual ya, ayat-ayat Al-Quran itu mengandung doa-doa. Nah, tentunya juga air itu pun mampu menyerap visualisasi yang sudah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto ya, yang seperti Anda lihat. Bahkan dia berubah partikelnya dari biasa tidak ada partikel, ketika dibacakan ayat suci atau bismillah dia membentuk partikel yang indah. Dan air zam-zam pun adalah partikel air yang terindah ya,
di dunia, itu bahkan diakui oleh PBB, diteliti dengan alat-alat canggih. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada ilmu pengasihan, atau bisa disebut pelet ataukah penglaris. Nah, tentunya itu merupakan bagian daripada doa secara spiritual ya. Makanya doa-doa tersebut ada dalam Al-Quran ya. Misalnya saya unjukkan Anda contoh ya, contoh-contoh yang Anda bisa lihat di samping kiri saya. Itu yang pertama surah Yusuf ayat 4 ya, yang artinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kelihatan semuanya sujud kepadaku. Quran surah Yusuf ayat 4. Nah, kalau dalam aktivasi inilah ayat yang salah satu diritualkan dengan jumlah yang sangat banyak di media-media ya. Media itu bisa menjadi air ya, seperti air, ataukah bisa itu air susu, bisa itu batu akik ya, bisa itu keris yang dirajah. Itu hanyalah media penyimpan saja ya, yang diritualkan misalnya salah satunya dengan doa surah Yusuf ayat 4 yang saya bacakan tadi. Tentunya kita menampung doa ya di media tersebut, sehingga dalam tata cara ketika orang memaharkan ke saya, itu memaharkannya itu nomor 1000. Yang penting orang yang memaharkan ini paham dulu hakikatnya, tidak boleh menyembah ataukah bergantung kepada jimat, hanya sebatas media, ibaratnya seperti air saja ya. Hanya ketika akik itu terpendam selama ribuan juta tahun, itu sudah diyakini oleh para gemologis ya, bahkan para peneliti-peneliti itu mengandung energi tertentu. Bahkan di film-film juga ditampilkan batu-batu yang terpendam selama jutaan tahun di dalam perut bumi. Nah, itu sebatas media, baik itu keris ya, keris-keris kecil seperti Semar ataukah raja-raja tertentu, yang penting jelas, bukan rajanya aneh ya. Sama diibaratkan dengan air tersebut, mereka pun menyerap visualisasi. Karena secara ilmiah semua kita ini berasal dari energi, sama ya unsur kita, baik itu tembok, baik itu lukisan, baik itu saya, baik itu batu akik, baik itu bangunan. Makanya dalam Al-Quran itu dimana kita memandang di situ Allah, karena zat dari kehidupan semesta ini, baik benda mati dan hidup, itu tercipta dari energi yang bisa dipadatkan dan bisa juga dihancurkan ya. Nah, itu yang saya bilang dalam rumus Albert Einstein, E sama dengan M.C pangkat 2 ya, yaitu energi sama dengan massa kecepatan cahaya pangkat 2. Nah, kita ini terdiri dari energi unsur yang sama ya. Nah, dalam ilmiah itulah yang disebut zat Tuhan. Energi tersebut dia kekal abadi, terdahulu, tidak bisa hancur, dan zatnya inilah tercipta kehidupan. Makanya dalam tasawuf disebut alam semesta ini adalah tajalli ataukah refleksi bias dari Allah itu sendiri. Kalau dalam Al-Quran, az-zohiru wal batinu, Tuhan itu zohir dan batin. Nah ya, mudah-mudahan Anda paham. Terus yang selanjutnya di ayat kedua surat Toha yang Anda lihat ya, ini dari Al-Quran, sumber-sumber yang saya tunjukkan kepada teman-teman, yang maknanya adalah, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surah Toha ayat 39. Nah, ini salah satu ayat yang dipakai untuk meritualkan ya. Yang ketiga itu surah Yusuf ayat 13 yang sering Anda dengar mungkin. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia sesungguhnya, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran surah Yusuf ayat 13. Nah, ini salah satu doa-doa pengasihan. Yang saya bilang tadi, Al-Quran itu mengandung energi bahkan makhluk. Yang keempat surah Yusuf ayat 31 ya, yang saya bacakan kepada teman-teman. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah,
Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Surah Yusuf ayat 31. Nah, makanya dalam pengajian-pengajian orang kalau lagi hamil ya, makanya sering didoakan ya. Quran Surah Yusuf itu ayat pengasihan supaya anaknya menjadi ganteng, sifatnya juga ganteng ya. Dan ayat-ayat inilah yang direfleksikan menjadi energi pada benda-benda tertentu. Makanya saya kurang lebih itu 8 tahun ya memaharkan, dan sangat banyak yang berhasil ya. Dan itu pun melalui proses. Tentunya ikhtiar itu ya bisa dilakukan dengan zohir dan batin. Ikhtiar batin inilah yang disebut ikhtiar metafisik ya. Bahasa anehnya mungkin yang Anda dengar jimat ya. Jimat itu sebenarnya adalah refleksi pengumpulan doa-doa pada tempat tertentu, misalnya seperti aki, keris kecil raja dan sebagainya. Ibarat air tersebut sebenarnya itu adalah doa ya. Dan apakah tidak ikhtiar zohir? Tetap ikhtiar zohir. Makanya dalam pemaharan itu ya, seseorang tuh harus kenal dulu, dan dia punya hubungan psikologi. Tidak ujuk-ujuk misalnya dia nih orang biasa ingin melet artis, bukan seperti itu. Syaratnya harus kenal. Ikhtiar itu harus realnya dilakukan, mendekati tersebut, memberikan perhatian khusus ya. Tentunya memuji dengan secara halus, mendekati psikologinya, melakukan pembuktian dengan bertahap. Tetap ikhtiar. Nah, ikhtiar metafisiknya adalah dengan media tersebut yang dibacakan doa-doa. Sama dengan Anda jualan baju ya. Jualan baju, ikhtiarnya tetap Anda lakukan, buka setiap jam 8 pagi, tutup malam ya, setiap hari. Ikhtiar metafisikanya yaitu berdoa pada Tuhan. Nah, ayat-ayat dibacakan puluhan ribu kali di benda tertentu, maka dia akan menyimpan energi, menambah aura. Bahkan itu juga mampu secara 12 hukum alam semesta membuat hakul yakin seseorang atau belief system bahasa modernnya naik ke tingkat vibrasi, ataukah di atas hakul yakin itu namanya vibrasi ya. Nah, ketika dia masuk ke hakul yakin, maka keyakinan tersebut secara ilmiah mendopamin dia punya pikiran, menggerakkan fisiknya, dan alam semesta ini dalam hukum law of attraction itu memberikan apa respon yang dikirim, baik positif dan negatif. Kalau hakul yakinnya positif, maka Tuhan akan menggerakkan alam-alam ini di luar dirinya. Makanya saya bilang, logika manusia itu lemah. Mana buktinya? Karena logika Anda itu benar ya. Benar logika Anda, misalnya Anda menghitung omset Anda setiap bulan yang sudah terprediksi bulan demi bulan ya. Dan benar logika Anda. Tapi tiba-tiba mungkin tsunami datang, ataukah COVID melanda, ataukah ada musibah kebakaran. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Karena semesta inilah yang digerakkan. Hati-hati orang itu yang disebut kehendak luar yang luar biasa ya. Banyak kasusnya orang menghitung untungnya di misalnya angkasa pura ya, tapi muncul COVID. Orang lagi hitung untung bisnis restorannya di Aceh, orang lagi bahas tentang logika-logika bagaimana menabung uangnya dan mobilnya makin bertambah, muncul tsunami. Nah, itu kendali luar adalah bukti kekuasaan Allah ya. Dan ada juga mantra-mantra kuno ya dari Jawa ya. Itu merupakan mantra turun-temurun yang diyakini oleh adat dan budaya dan masyarakat kita. Misalnya ajian Semar Mesem yang Anda lihat ya. Itu kalau dia hakul yakin ya, dan keyakinannya itu menembus vibrasi ke frekuensi theta, maka itu bisa terjadi ya. Secara ilmiahnya menggerakkan, dia punya alam bawah sadar, diyakini dalam jangka waktu panjang, dan gerak fisiknya menciptakan kenyataan. Nah, ada juga ajian Sodolanang ya. Itu ajian-ajian kuno yang masih diyakini sampai detik ini, dan banyak pecinta hal-hal seperti itu ya. Dan namanya mereka cinta, makanya kadang-kadang cinta itu buta, cinta itu membuat mereka fanatik. Tapi ketika itu bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan, maksudnya adalah works atau bekerja, tidak masalah. Karena mereka itu saking cintanya fanatik akan keyakinan mereka tersebut. Yang penting hasilnya itu mereka capai dan dapatkan ya.
Dan yang selanjutnya ilmu pengasihan juga ya. Misalnya dari doa Nabi Musa yang sering saya ucap sebelum saya memulai video ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Yang artinya, ya Robku atau ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini juga pengasihan ya. Ini ilmu pengasihan yang dibawa oleh Nabi Musa ya. Sehingga di saat itu orang-orang yang menghardik Nabi Musa luluh hatinya, orang-orang yang tidak suka Nabi Musa luluh hatinya. Dan sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu pengasihan yang ayat tersebut bisa menjadi energi dan berefleksi menjadi aura kita, dan secara ilmiahnya mendopamin kita punya alam bawah sadar. Dan ingat ya, selalu ada ikhtiar zohir dan metafisik, yaitu doa. Berarti ikhtiar tanpa doa sombong ya. Jadi doa saja tapi nggak ada ikhtiar, itu namanya pemalas ya. Nah, dua-duanya itu adalah tidak bisa terpisah. Nah, pelet atau pengasihan itu adalah ikhtiar metafisik yang saya lakukan dan berikan bimbingan, yaitu murni dari Al-Quran, yang saya pribadi muslim meyakini ayat-ayat suci tersebut mengandung energi tertentu ya. Misalnya dalam ayat juga yang Anda lihat ya, dalam Golok Raja Jogot Rajat ya, yang ada dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya sesungguhnya kami telah membentangkan bagimu wahai Muhammad kemenangan yang gemilang. Ini juga ayat-ayat pengasihan ya. Dan kiai-kiai ulama-ulama memberikan ini juga untuk ikhtiar metafisik ya. Bagi yang susah rezeki, sudah ikhtiar sekuat mungkin tapi belum ada rezeki, sudah melakukan pengaturan ekonomi ya, sudah melakukan cara berbisnis yang baik dan mengambil di supplier supaya murah dan dijual ada untungnya, melakukan money management. Tapi ketika kehendak luar tidak mengizinkan, yang saya bilang tadi ya, ibarat yang di Aceh tadi, maka mungkin perlu kita berdoa. Salah satunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini juga doa pengasihan. Nah, ada juga dalam Quran surah Yasin ya, yang Bismillahirrahmanirrahim, Salamun qaulam mir rabbir rahim ya, yang artinya pada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, itu diritualkan di dalam benda-benda, tentunya menyerap visualisasi karena kita berasal dari energi yang sama. Nah, tentunya untuk hasil ya, segala-galanya itu dilimpahkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pun membimbing pelanggan saya itu sampai mereka merasakan apa yang mereka rasakan, yang mereka inginkan. Bukan masalah uangnya, uangnya nomor 1000. Yang penting pertama dia paham dulu, yang kedua dibimbing ya dengan tata cara zohir dan metafisik. Jadi dua-duanya saya bimbing secara zohir dan metafisik ya. Nah, baru kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tawakal, tiada daya dan upaya selain kehendak Allah. Kalau Allah mengizinkan dia mendapatkan jodoh, maka mungkin dimudahkan melalui saya ya, melalui bimbingan saya. Yang penting kita sudah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sudah ikhtiar ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Tapi ada di atas itu, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar zahir dan batin kita lakukan, ataukah ikhtiar secara langsung kita lakukan, secara doa kita lakukan, baru kita tawakal, baru la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi itulah hakikat dari pelet. Ini istilah saja ya. Sebenarnya ilmu pengasihan, tapi karena dia untuk perempuan mungkin disebut pelet ya, pelet dari ayat Al-Quran ya, itu hanyalah istilah. Makanya saya bilang jimat itu juga istilah. Misalnya ketika Anda menggunakan motor Ninja, Kawasaki Ninja, Anda pede dan Anda ngomong lebih percaya diri, itu sebenarnya juga pelet hakikatnya ya. Ataukah Anda menggunakan mobil sport dan Anda bangga menaikkan PD Anda, nah itu adalah pelet dengan media-media yang mampu mendopamin Anda, karena memang terlihat nyata harganya mahal ya. Nah, dalam Al-Quran juga itu
banyak ayat-ayat pengasihan yang sumbernya saya sudah unjukkan kepada teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi pertanyaannya, apakah ada ilmu pengasihan? Ada, ya. Bahkan kiai-kiai pun mengajarkan. Apakah ada pelet dari Al-Quran? Ada. Itu sama saja dengan ilmu pengasihan dari Al-Quran. Nah, terima kasih sudah menonton video second channel Tauhid Metafisik ini. Mudah-mudahan Anda paham ya. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, karena saya manusia yang penuh dosa dan salah ya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan tentunya dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Ramdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akikah, membahas lengkap chemistry secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacaan yang khusus membahas tentang batu keindahan ya. Batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.